Ada 4 cara untuk mengatasi Al-Quran yang rusak atau sobek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Saudaraku seiman seagama, kita semua mengetahui bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quranul Karim adalah kitabnya Allah yang mulia, yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, kemudian diajarkan kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, kepada para alim ulama, hingga sampai kepada kita semua. Dan Al-Quran itu luar biasa mulianya. Siapa yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Namun pada saat ini saya akan menyampaikan yang sering terjadi di musola, di majelis ta'lim atau di masjid-masjid, bagaimana caranya untuk mengatasi Al-Quran yang rusak. Nah, ini sering kita lihat dan sering kita menemukan Al-Quran yang rusak, yang sobek, yang sudah tidak tersusun lagi. Nah, untuk mengatasi itu kita harus berhati-hati. Setidaknya di sini saya akan sampaikan ada 4 cara. Dan ini juga dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Utsman ibn Affan. Nah, Al-Quranul Karim kalau sudah berceceran, ada yang sobek, kemudian tidak tersusun lagi, yang pasti orang tidak akan mau baca yang itu. Kenapa? Karena sudah tidak tersusun lagi kalimatnya. Ada yang juz 1 itu cuman 5 lembar, ada yang 1 juznya ya 3 lembar, yang nggak bersusunan, acak-acakan, gak karu-karuan. Nah, kemudian rusaknya itu numpuk. Nah, buat apa ini? Bagaimana cara mengatasinya? Nah, yang pertama, cara mengatasi Al-Quran yang sudah rusak. Kemudian ya mohon maaf, katakanlah di masjid, di majelis ta'lim atau di musola itu kalau dengan bahasa kasarnya udah nyampah lagi tuh. Jadi ya nggak pantas juga ya ngomong nyampah sebenarnya. Tapi ya memang kenyataannya seperti itu. Seharusnya lemari ini diperuntukkan untuk Al-Quran yang baru, yang bagus, dan untuk menata mukena dan sarung ya. Nah, ini dibuat untuk Al-Quran yang rusak. Nah, akhirnya tidak ada tempat lagi untuk menaruh Quran yang cakep atau yang baru. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya yang pertama adalah harus dibakar. Harus dibakar. Al-Quran yang sudah rusak harus dibakar. Salah satu cara yang diperbolehkan membakarnya, terutama jika tujuannya adalah untuk menjaga dari penghinaan atau pelecehan. Ya, pelecehan itu terhadap Al-Quran berarti melecehkan agama, melecehkan kalamullah. Ada ya di suatu tempat ya pernah terjadi. Itu Al-Quran terkadang ya mohon maaf buat apa, bungkus gorengan ya, buat pisang goreng, buat aduh itu naudzubillahi min dzalik. Nah, kita harus berhati-hati. Ada juga misalnya kertas ujian-ujian ya di sekolah-sekolah itu yang ada tulisan Al-Qur'annya seperti qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Memang itu penggalan-penggalan daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi terkadang sama orang itu ya dimanfaatkan, dia tidak melihat lagi dan tidak membaca lagi. Ternyata dibuat bungkus gorengan. Nah, setelah dilihat, astagfirullahaladzim, ternyata ayat Allah. Ayat Allah ini walaupun tidak utuh 30 juz ya, tapi ini ada kalimat-kalimat Al-Quran, ada kalamullah. Nah, untuk menjaga Al-Quran yang rusak itu kita bisa dan meniru apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman ibn Affan, ya dibakar. Nah, dibakarnya juga tidak sembarangan, ya dibakar seenaknya, jangan.
kita bakar di tempat yang bersih, dibakar satu-satu sampai habis, kemudian abunya dikumpulkan. Dikumpulkan abunya, kemudian dikubur di tempat yang jauh dari sampah dan jauh daripada orang-orang yang lewat dari situ. Ya, jangan sampai itu bekas, walaupun bekas sudah dibakar ya, Al-Quran tetap ada kemuliaan karena kita sebagai umat Islam jangan sampai itu keinjak-injak orang. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran yang rusak juga bisa dikubur di tempat yang bersih, yang jauh dari sampah, sama ya, yang jauh daripada lulu lalang orang ya, tanpa dibakar karena rusak, dikumpulkan, dikubur, benar-benar dikubur. Kalau sudah tidak bisa dibaca lagi, buat apa ya? Daripada numpuk kemudian menghabiskan tempat, boleh dikubur tanpa dibakar. Nah, nanti ada kesimpulannya. Kemudian yang ketiga adalah dihancurkan. Dihancurkan itu dengan air ya. Kalau misalnya direndam di air, nah sampai hancur, itu hancur, benar-benar hancur. Kertas itu kalau direndam di air biasanya kan hancur. Nah, sehingga tidak bisa dibaca lagi. Itu boleh. Nah, setelah itu hancur-hancurannya itu tidak boleh dibuang sembarangan. Dikumpulkan ya, disaring. Air itu dituang dengan saringan, kemudian numpuk itu yang namanya kertas bekas Al-Quran tadi dikumpulkan sama dikubur juga. Nah, kemudian yang keempat, dihilangkan tintanya dengan alat yang memang ada ya. Kalau misalnya ada yang bisa cairan apa ada campur dengan air, kemudian direndam, nggak lama itu tinta itu lepas ya, lepas tintanya, kemudian Al-Quran itu sudah tidak bisa dibaca lagi. Nah, di sini disebutkan kalau sudah benar-benar hilang itu Al-Qur'annya, tulisannya, kemudian kertasnya itu di sini disebutkan boleh dibuang dah ya, boleh dibuang. Tapi setidaknya biar kata kertas itu sudah bersih putih, tapi itu bekas Al-Quran, setidaknya kita menguburnya ya, bekas tulisan kalam-kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudaraku seiman seagama, pada intinya semuanya itu adalah dikubur ya, dengan cara apapun tadi. Al-Quran yang sudah mau dibakar, mau direndam, dihilangin tintanya, mau dihancurkan, bekasnya tetap dikubur di tempat yang bersih, jauh dari sampah ya. Jangan sampai dikubur di dekat sampah atau di dekat spiteng atau di dekat ya manalah. Hati-hati, inilah sebagian daripada memuliakan daripada kalamullah. Nah, itu saudaraku seiman seagama, ada 4 cara untuk mengatasi Al-Quran yang rusak dan sobek, berceceran, sudah gak dibaca lagi. Yang pertama, saya ulangi lagi, dengan dibakar, bekasnya dikubur, kemudian dihancurkan, bekasnya juga dikubur, kemudian dikubur langsung juga bisa ya. Kemudian yang keempat, kalau memungkinkan dihilangkan tintanya, nah juga bekasnya dikubur juga. Itu kesimpulannya, dikubur, itu pun hati-hati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.